udah deh ngambil KPI gitu Oh kan. gitu ya. Tapi setelah masuk KPI, ternyata jurusannya memang bagus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kaum Podcast IBC Islamic Berkarakter dan Cerdas. Tentunya di sini saya tidak sendiri, dan di kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu yang bernama Naula Fatayatul Ulia. Mari kita sapa. Hai Kak Naula. Hai juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, ini Kak. Ngomong masalah alumni ya. Kakak kan sebagai alumni di Universitas Muhammadiyah Mataram ya, dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam nih Kak. Gimana sih perasaan Kakak menjadi alumni gitu loh? Tentunya saya sangat bangga ya menjadi alumni Universitas Muhammadiyah Mataram, terutama di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ngomong-ngomong masalah alumni nih Kak ya. Kira-kira Kakak tuh tamat tahun berapa ya? Saya tamat tahun 2020. 2020. Waduh, itu kan musim-musim masih corona ya Kak? Iya, jadi saya itu angkatan corona gitu. Terus gimana tuh Kak proses wisudanya? Apakah online atau Kakak datang langsung ke kampus Ya, gitu? Alhamdulillah kemarin pas angkatan saya itu wisudanya offline di kampus. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan ya. Kemudian orang tua juga nggak hadir. Kalau orang tua bisa menyaksikan kita lewat online, tapi wisudawannya langsung offline gitu di kampus. Jadi diperbolehkan gitu ya Kak? Iya. Dengan syarat harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, ngomong masalah kampus nih Kak. Kenapa sih Kakak itu memilih kampus Universitas Muhammadiyah gitu? Awalnya sih belum kepikiran ya buat kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram, karena dulu maunya kuliah di tempat lain. Tapi kan ada kakak yang kebetulan kuliah di Ma'had. Kemudian, ayo dah masuk ke sini aja, dia bilang gitu. Nanti kalau kamu kuliah di Ma'had bisa ini masuk juga di Muhammadiyah untuk S1-nya, dia bilang. Jadi tertarik kan? Wah, bisa belajar bahasa Arab, bisa kuliah juga di Universitas Muhammadiyah Mataram. Akhirnya masuk, makanya saya masuk ke Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi di sana Kakak 2 jurusan dong ya? Yang pertama di Ma'hadnya 1 sama di KPI-nya 1 ya? Iya. Nah, kan di sana Kakak tuh ngambil 2 jurusan nih. Apa nggak berat tuh bagi Kakak? Ya awalnya memang berat, tapi kan kita butuh pembiasaan. Kalau kita sudah terbiasa kan paginya kita di Ma'had, siangnya di Muhammadiyah gitu di KPI-nya. Kebetulan kan KPI dan Ma'had dulu ada kerjasama, jadi kita bisa membagi waktu antara kuliah di Ma'had dengan kuliah di KPI. Oh gitu. Jadi di sini kenapa Kakak juga memilih KPI gitu? Kenapa nggak langsung setara dengan jurusan Kakak yang kan di Ma'had nih? Jadinya kalau di Ma'had kan pelajari tentang agama, bahasa Arab itu udah pasti ya. Kenapa Kakak tuh nggak ngambil juga di jurusan PBA gitu? Saya ngambil jurusan KPI karena saya merasa pelajaran bahasa Arab itu sulit. Iya, karena Sulit. saya belajar di Ma'had juga bahasa Arabnya itu benar-benar dari nol gitu. Jadi Oh gitu. saya mikirnya nanti kalau saya ngambil jurusan bahasa Arab, lulus dengan menjadi sarjana bahasa Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab, takutnya kayak gitu. Jadinya ya udah deh ngambil KPI gitu Oh kan. gitu ya. Tapi setelah masuk KPI, ternyata jurusannya memang bagus gitu. Jadi sebelum Ma'had itu Kakak SMA-nya nggak ada berarti ya nggak ada basic dalam bahasa Arab gitu. Dulu kan saya sekolahnya sebenarnya di madrasah, belajar juga bahasa Arab. Tapi karena dulu pas sekolah tidak terlalu ini sama bahasa Arab, apa namanya, memang kurang bisa lah gitu. iya. Jadi pas masuk Ma'had juga mulainya dari nol gitu. Oh gitu ya. Nah, Kakak kan sebagai alumni nih di kampus Universitas Muhammadiyah ini. Nah, gimana sih menurut Kakak tentang kampus ini gitu? Menurut saya tentang kampus ini tuh, ini merupakan kampus, saya merasa itu tidak salah pilih kampus ya, karena kampusnya itu memang bagus, mulai dari
terutama dosen-dosennya, kemudian staf-stafnya juga ramah, kemudian fasilitasnya juga di sini bagus. Berarti kakak tuh memandang kampus universitas ini dari segi fasilitas juga gitu, dari segi orang-orang yang memang ramah-ramah gitu ya kak. Kemudian ini juga apa namanya, karena kan di Muhammadiyah ini kita juga belajar agama. Nah, jadi apa namanya, selain kita belajar umum, kita juga bisa belajar agama di sini. Oh gitu. Nah nih kak, nah dalam ngejalani kan kakak jadi mahasiswa dan sekarang udah menjadi alumni ya. Pengalaman apa yang paling berkesan yang kakak miliki? Gitu. Pengalaman paling berkesan itu ini apa namanya, waktu kerja tugas. Biasa kan kalau kuliah tuh banyak tugas ya. Iya itu udah hal biasa ya kan. Tapi yang paling berkesan di saya itu, waktu itu saya pernah dikasih tugas di mata kuliah Public Relation. Nah, di sana kita diberikan waktu 1 minggu untuk pergi wawancara ke seperti perusahaan, mewawancarai humasnya. Nah, kita udah dikasih waktu seminggu nih. Tapi pas hari H baru dikerjakan. Nah, Ya jadinya Allah. belum kita minta surat undangan, pas hari H mau dikumpulkannya jam 1 siang. Jadinya paginya itu kan kita kuliah nih di Ma'had. Jadinya izin di Ma'had, buru-buru pergi cari perusahaan gitu. Jadi mikir gini, siapa perusahaan yang mau kita baru datang nyerahin surat langsung Nerima gitu. nerima, langsung kita wawancarai gitu. Iya. Jadi bingung, kita keliling Mataram dan akhirnya nemu salah satu perusahaan, yaitu perusahaan kayak orang-orang buat beton gitu. Oh gitu. Akhirnya masuk ke sana, terus ditanya mau ngapain dek gitu sama orang-orang yang lagi buat. Dan itu kakak sendiri yang pergi? Ya, kita berdua, satu kelompok itu 2 orang. Oh, satu Saya sama teman. berkelompok gitu ya, Kak? Dan akhirnya ke sana alhamdulillah disambut baik. Akhirnya bisa terselesaikan. Tuh belum lagi pas balik sampai kampus, ngetiknya di kampus. Pas selesai ngetik, ngeprint, langsung masuk kelas. Ya Allah, kakak gimana sih? Itu paling berkesan ya kak? Iya, paling inget banget waktu itu. Nah ini kak, kan kakak waktu itu dulu ada Ma'had sama KPI juga. Emang Ma'hadnya itu sampai berapa tahun sih? Itu. Kalau di Ma'had tergantung nanti kita tes awal itu masuk ke level berapa. Tapi kebetulan saya masuk ke level paling bawah gitu. Jadi kuliahnya 2,5 tahun di sana. Oh gitu, jadi pas masuk Ma'had juga ada tes dan ketika ditunjukkan nilai juga ada level gitu ya? Iya, ada yang masuk dari level dasar, tingkat 1, tingkat 2, sampai ke tingkat 4 gitu. Nah, kan di sini apa kira-kira rencana setelah kakak ini udah selesai kuliah gitu? Rencananya mau fokus kerja dulu. Fokus kerja. Dan kebetulan juga sekarang lagi kerja di salah satu sekolah ya, jadi TU-nya. Harus jadi TO. Keren. Terus selesai ada kerja sampingan nggak sih kak? Kerja sampingan Selain yang jadi TU gitu. ada jualan ya. Oh, Nah, tapi kalau jualan sih emang kurang aktif ya. Kadang-kadang gitu kan. Jual mukena, jilbab, selempang kayak gitu. itu jualannya online. Iya, online. Dan itu modelnya kakak jadi reseller gitu. Iya, kebetulan kan kakak yang buat mukena, jadi saya yang jualan gitu. Kenapa kakak nggak membuka toko sendiri gitu? Ya, kalau kita mau buka toko sendiri memang harus modal besar ya. Bukan cuman modal niat, tapi juga harus modal uang. Itu yang susahnya, modal uang. Oh gitu. Heeh. Sekiranya nih kak, ada nggak sih aktivitas yang dulunya kakak masih kampus nih ya? Kita kembali lagi membahas tentang kampus tadi ya kak. Biar teman-teman sahabat-sahabat kamu podcast ini tahu gitu ya. Nah, jadi dalam pembelajaran itu kakak gimana sih? Mestinya dosennya tuh selalu aktif ya? Iya, selalu aktif. Aktif ngajar, aktif memberi tugas. Dan yang paling kakak sukai di pelajaran itu apa? Mata kuliah yang disukai apa ya? Kayak di
apa namanya, broadcasting radio, suka sih meskipun agak kurang tapi tetap suka. Terus ada juga mata kuliah ini, apa juga ya, seperti fotografi dan videografi, kemudian ada kewirausahaan gitu biar kita bisa belajar berwirausaha. Nah itu kan wirausaha gitu ya Kak ya. Nah kan dulu saya pernah dengar nih Kak, bahwasannya jurusan KP ini kan dulu modelnya dakwah 1 tahun ya. Nah gimana itu? Ya dulu waktu angkatan pertama dan kedua memang di semester 7 dan 8 itu kita ada program dakwah 1 tahun ya. Kebetulan saya angkatan kedua. Nah, setelah masuk semester 7 kita ditugaskan untuk dakwah selama 1 tahun. Nah, nanti kita ngabdi misal, tapi kalau untuk yang perempuan alhamdulillahnya boleh diperbolehkan untuk mencari lokasi sendiri. Ya, Keren. jadi bolehlah di rumah Berarti masing-masing dakwahnya gitu. itu di lokasi sendiri ya Kak? Oke. Baik Kak, terima kasih telah hadir di podcast kami di kaum podcast IBC Islamik Berkarakter dan Cerdas. Ya, Sekiranya apa yang Kakak bisa sampaikan kesan pesan, nah untuk mahasiswa yang masih berjuang nih Kak? pesan saya tetap semangat, tetap terus belajar, dan tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat, kampus, dan untuk negara. Luar biasa. Nah, kepada kaum podcast sahabat-sahabat di sana, terima kasih sudah menonton di channel kami, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tentunya juga share juga ya teman-teman. Oke, saya mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.